Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, saya mengganggu waktunya ini Pak. Silakan Pak Nawang. Ya ini Pak terkait dengan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak kemarin Pak. Kita ada wawancara sedikit terkait dengan penugasan demonstrasi kontekstual. Ada beberapa pertanyaan Pak. Ini juga untuk melihat bagaimana apa yang sudah Bapak perbuat untuk sekolah kita juga, dan kemudian ini menjadi bahan bagi saya untuk belajar dengan keputusan-keputusan yang sudah Bapak buat sebelum-sebelumnya. Baik Pak, izin saya bertanya Pak. Di sini ada 8 butir pertanyaan Pak yang akan saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak di sekolah kita ini? Ya memang hal-hal seperti ini agak-agak rumit ya, karena ini masalah-masalah etika moral di sekolah kan sangat sensitif ya. Jadi untuk mengidentifikasi masalah-masalah ini kita harus ada pendekatan khusus kepada siswa, karena kadang-kadang anak-anak itu kan tidak terbuka ya kalau menyangkut hal-hal yang khusus, dia tidak terlalu terbuka kepada kita. Maka oleh karena itu kita melakukan pendekatan khusus kepada anak-anak itu lebih dekat, atau melalui kawannya yang terdekat, sehingga bisa kita ambil kesimpulan dari beberapa informasi dari teman-temannya, kemudian mungkin perlu juga dari orang tua ya, itu lebih pasti ya. Tapi kadang-kadang ini kalau yang menyangkut hal-hal yang sangat sensitif itu kan anak-anak tak begitu terbuka ya. Tetapi itulah, dengan bantuan beberapa teman, kemudian pendekatan kita tidak menganggap lagi dia sebagai antara guru dengan murid saja, tapi sudah lebih orang tua dengan anak, sehingga kita bisa lebih dekat kepadanya dan dia bisa terbuka apa yang disampaikan yang menyangkut hal-hal etika ya. Berarti sampai dengan pada saat ini Bapak sudah pernah mengalami kasus yang demikian Pak di rumah itu? Ada ya. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini kan Pak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang dua-dua ini sama baiknya untuk kebajikan, untuk kemaslahatan bersama. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Jadi bagaimanapun ya Pak, kalau ada hal-hal yang dilematis seperti itu, kalau memang harus ada pilihan, harus solusinya itu win-win solution. Artinya kan tidak ada yang merasa disepelekan, tidak ada yang merasa dilebihkan. Jadi harus sama-sama bisa berterima. Caranya tentunya yang bisa kita lakukan, harus kita bangun komunikasi. Komunikasi dalam hal ini pada kedua belah pihak, kepada yang kedua belah pihak ini kita harus jelaskan permasalahan apa yang kita perlukan dan mana prioritas, sehingga mana yang prioritas itu harus bisa dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga akhirnya dapat disepakati. Karena ini walaupun dua-duanya baik, tetapi kita harus mengambil salah satu yang paling baik dan paling bermanfaat untuk kedua-duanya. Jadi tidak bisa hanya dengan keputusan kepala sekolah sendiri secara otoriter, tapi harus kita bangun komunikasi, kerjasama, dan menyadarkan bahwa ini pilihan kita yang terbaik untuk kepentingan bersama. Berarti ke situ Pak, jadi untuk kemaslahatan bersama Pak. Iya, iya. Tidak ada pihak yang dirugikan dari keputusan tersebut. Iya, tidak ada pihak yang dirugikan. Baik Pak, kita lanjut Pak. Langkah ataupun prosedur apa saja yang Bapak bisa lakukan pada saat itu Pak? Nah, tentu dulu persoalannya dulu apa ya kan? Kita harus dudukkan dulu persoalan apa ini yang misalnya dua hal yang dilematis ini dan sama-sama penting. Ya, kita dudukkan dulu persoalannya. Kemudian dari kedua persoalan itu tentukan kita buat prioritas-prioritas apa yang perlu kita utamakan. Nah, setelah kita dapat gambarannya mana yang prioritas utama, baru kita adakan pendekatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam dua hal yang dilematis ini. Kita jelaskan hal ini dua-dua baik, tapi ini prioritas-prioritas yang kita utamakan. Nah, setelah
dipahami, baru kita ajukan pendapat bahwa tentu ini yang kita duluan kan. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu segala sesuatunya, hal-hal yang dilematis seperti itu dapat diterima dengan baik, tidak ada masalah. Dari statement Bapak di atas, ini kira-kira Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dan efisien dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus dilema etika tersebut, Pak? Jadi hal-hal yang paling efektif sebenarnya itu adalah itu tadi, membangun komunikasi bersama ya. Di situ intinya. Kita membangun komunikasi, tidak bisa kita hanya satu pihak saja, tetapi kita semua pihak kita libatkan. Dan yang kedua itu bagaimana kita memberikan penjelasan atau pencerahan kepada mereka tentang masalah yang dilematis itu. Harus kita punya kemampuan berkomunikasi yang membuat mereka itu bisa memahami betul permasalahan itu. Nah, itulah yang kita hal-hal yang membuat kita lebih efektif sehingga pengambilan keputusannya nanti lebih efektif dan tidak menimbulkan masalah di belakangan. Ya, jadi secara tidak langsung ini Bapak melibatkan orang-orang terkait, Ya. kolaborasi lah itu Ya, Pak ya, kolaborasi. kemudian dengan komunikasi yang interaktif, bagaimana istilahnya kalau bahasa kita sekarang melobi lah Pak ya, Melobi. agar keputusan kita itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Demikian Pak ya. Siap, ya. Oke, Pak. Kemudian Pak, hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan ini Pak bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang utama sekarang ini kan begini, masalah nilai. Jadi tidak semua orang tua itu memiliki nilai yang sama terhadap sesuatu persoalan. Mungkin satu masalah oleh pihak si A dia merasa ini baik, tapi kalau si B ini tidak baik, atau mungkin yang satu tidak baik, tidak buruk juga lah. Jadi untuk menyamakan persepsi terhadap suatu persoalan itu dari pihak orang tua murid misalnya terhadap suatu masalah, disitulah yang agak susah. Kadang-kadang kan ada orang tua yang terlalu mempertahankan pendapat dia. Jadi ini masalah nilai, pemahaman nilai. Sebab di masyarakat kita khususnya orang tua murid kita di sini ada bermacam-macam masalah. Bagaimana memahami persoalan itu, nilai-nilai yang dimiliki. Misalnya sudah jelas-jelas sebuah masalah itu kurang baik lah, tetapi oleh si A ini nggak apa-apa, itu masih bagus saja. Padahal sebenarnya itu sudah sangat kurang baik, tapi mungkin ya nilai-nilai yang dianutnya itu ya memang begitulah dari sononya. Jadi sekarang bagaimana membentuk persepsinya itu agar kita memiliki persepsi yang sama dengan persoalan itu, sebuah persoalan itu. Jadi itu agak susah karena bukan anak murid lagi yang kita hadapi kadang-kadang. Kalau untuk memberikan penjelasan kepada siswa itu mungkin lebih gampang, tapi kalau kepada orang tua itu agak susah karena merubah image, merubah cara pandangnya itu sudah agak susah ya. Nah itulah yang kita hadapi, yang kadang-kadang susah juga mengatasinya. Tapi dengan cara seperti tadi, mudah-mudahan ya dengan melakukan kolaborasi pendapat, kita tidak hanya sendiri berhadapan dengan dia, ada beberapa orang, jadi akhirnya lama-lama bisa dipahami dan akhirnya ya selesai juga. Nah Pak, kemudian Pak, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan ini Pak, ya khususnya dilema etika, apakah Bapak punya jadwal khusus tertentu untuk menyelesaikannya atau Bapak langsung dapat menyelesaikannya pada waktu itu juga? Oh tidak, kita tidak mesti pakai jadwal tertentu, tetapi ya kapan ada permasalahannya kita selesaikan. Dan satu hal yang sangat penting, tidak boleh ditunda-tunda. Ya begitu ada masalah langsung harus segera diselesaikan. Karena kalau ditunda-tunda bisa masuk angin, bisa mengembangnya. Jadi itu tidak boleh diselesaikan harus terjadwal begini dulu, tidak. Ada masalah selesaikan langsung, harus seperti itu. Secepat-cepatnya. Ya, berarti tidak diulur Pak ya. Tidak Kalau diulur. bisa diselesaikan pada saat ini, maka kita diselesaikan pada Diusahakan diselesaikan pada saat itu juga. Berikutnya Pak, karena tadi Bapak menjawab harus bisa diselesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Iya. Kira-kira nih Pak, dari Bapak sendiri,
apakah ada tim Bapak sendiri, orang-orang tertentu atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus dilema etika, Pak? Ya pastilah kita kan harus ada orang-orang yang bisa memberikan masukan-masukan tentang hal itu. Ya kalau misalnya contoh lah ya, kita berhadapan dengan salah seorang masyarakat, tentu kan kita harus untuk bagaimana membentuk image seperti tadi itu. Kalau nilai menurut dia, penilaian dia masalah itu kan menurut kita kurang tepat, maka kita harus minta bantuan yang lain. Contoh ada tokoh masyarakat, kepala lingkungan, atau misalnya orang-orang yang dianggap lebih dihargai lah pendapatnya di masyarakat. Kita minta bantu untuk membantu kita memberikan penjelasan. Sebab kalau hanya kita sendiri, kadang dinilai entah ya entah tidak. Jadi kalau dengan beberapa orang tokoh yang kita undang, kita sama-sama bicarakan, akhirnya ya dia memahami, oh rupanya mungkin ada salah saya persepsi tentang hal seperti itu. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya berarti Bapak melibatkan orang-orang terkait yang sesuai dengan bobotnya masing-masing. Jadi kalau misalnya mungkin permasalahan di sekolah, berarti antara kepala sekolah dan wakil atau melibatkan guru-guru. Tapi kalau mungkin sekitar lingkungan sekolah, mungkin tokoh masyarakat. Ya, serta kita kan juga keluarkan juga berkomunikasi sumber sosialnya dengan masyarakat sekitar sekolah juga, Pak. Betul. Ya. Terus Pak, ini mungkin yang terakhir Pak ya. Dari semua statement Bapak tadi, penjelasan Bapak tadi di atas, kira-kira apa nih Pak pembelajaran yang mungkin bisa Bapak ambil dari bentuk-bentuk pertanyaan pertemuan kita pada hari ini bagi diri Bapak sendiri khususnya? Ya, jadi pembelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa segala sesuatunya itu dapat diselesaikan dengan membangun komunikasi yang baik, dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh orang-orang sesuai dengan tingkat pemahaman dia. Kita gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kemampuan dia yang bisa dipahaminya, dan kita usahakan semua pihak atau komponen yang terlibat di dalam penyelesaian masalah itu harus bisa kita arahkan fokus kepada permasalahannya, tapi tidak menggampang kemana-mana. Jadi kesimpulannya, segala sesuatu persoalan dapat diselesaikan dengan membangun komunikasi, dan komunikasi itu harus efektif dan harus bisa dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang sesuai dengan kemampuan orang pembersih yang ada di situ. Karena ada mungkin bahasa yang di sekolah mungkin nggak dipahami oleh orang luar, gitu. Jadi bahasa yang dapat dimengerti dan dapat dikonsumsi. Ya, mudah dipahaminya. Seperti itu dia. Jadi itulah yang Bapak dapatkan apa ya dari bentuk pertanyaan saya di atas. Ada artinya dalam artian hari ini Bapak belajar bahwasanya dengan komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, maka seluruh bentuk permasalahan dapat diselesaikan dengan baik pula. Harus dengan kerjasama, kerjasama juga ya. Kolaborasi dan berarti Pak ya, kolaborasi dengan berbagai pihak Pak ya, baik itu dari Indran, dari sekolah ini sendiri maupun dari luar. Kalau luar kan mungkin bisa tokoh masyarakat, orang tua, tokoh agama, gitu. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya menyita waktunya Bapak. Semoga apa yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Baik. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.